Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Adam Permana Yuda dengan NIM 22042083. Saya adalah mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini di dalam matkul pemberdayaan masyarakat, saya diberi kesempatan untuk membahas mengenai peran kader dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di Desa Gemawang, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Materi ini saya susun berdasarkan hasil penelitian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan tinjauan pustaka dari beberapa jurnal terkini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengapa kader pemberdayaan masyarakat ini penting. Baiklah, kader pemberdayaan masyarakat atau KPM adalah ujung tombak program-program pemerintah yang berbasis partisipasi. Tanpa kader yang kuat dan terlatih, program seperti simpan pinjam kelompok, pelatihan keterampilan, atau perbaikan infrastruktur desa akan sulit mencapai tujuannya. Kaderlah yang menjadi jembatan antara warga dan pemerintah desa, memastikan aspirasi masyarakat benar-benar tersalurkan. Baik, langsung saja tentang profil singkat dari Desa Gemawang. Desa Gemawang sendiri terletak di Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri. Mayoritas penduduknya 87,7% bekerja di sektor pertanian dengan 690 petani dan 128 buruh tani pada tahun 2008. Keterbatasan lahan memunculkan kebutuhan diversifikasi pekerjaan, sehingga program pelatihan dan simpan pinjam kelompok perempuan menjadi sangat relevan. Tahap dari perencanaan partisipatif yang digunakan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini, yang pertama adalah musyawarah dusun, yaitu dilaksanakan di 12 dusun. Satu pertemuan per dusun biasanya dilaksanakan setelah Isya pukul 19.00, yang dihadiri oleh ketua RT, perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan. Diskusi terbuka dijalankan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi yang mungkin bisa dijadikan memperkuat program ini. Untuk selanjutnya adalah musyawarah desa, yaitu mengkompilasi usulan dari semua dusun, menentukan urutan prioritas berdasarkan jumlah penerima manfaat. Hasilnya dibukukan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes. Tahapan selanjutnya itu musyawarah antar desa, menyelaraskan prioritas Desa Gemawang dengan kebutuhan Kecamatan Ngadirojo. Berarti kecamatan ini memiliki beberapa desa yang nantinya prioritas masing-masing desa itu diselaraskan. Dengan catatan proses ini sudah sangat partisipatif, tetapi kerap dipengaruhi kriteria kuantitatif atau jumlah penerima, sehingga usulan berkualitas yang memerlukan biaya besar kadang terabaikan. Selanjutnya, tahapan dari program ini adalah tahap pengorganisasian dan pembentukan kader. Penetapan KPM berdasarkan keputusan Kepala Desa, terpilih Ibu Wiji dan Pak Pardi. Selanjutnya adalah tantangan regulasi. Peraturan Permendagri nomor 7 tahun 2007 mensyaratkan tim seleksi, verifikasi administrasi, wawancara. Namun, di Gemawang prosesnya lebih sederhana demi kelancaran rekrutmen. Selanjutnya ada kualifikasi kader ideal. Kualifikasi kader ideal ini berupa yang pertama yaitu berdomisili di desa sendiri, pendidikan minimal SLTA atau SMA, rentang usia 20-55 tahun, memiliki jiwa volunteer dan kewirausahaan, bersedia full time atau berjiwa komunikatif, jujur dan rajin. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program. Simpan pinjam kelompok perempuan atau SPKP,
yaitu program kredit bergulir yang sampai saat penelitian tidak pernah macet. Berarti dari awal program tersebut dilaksanakan sampai penelitian ini berlangsung, program tersebut kreditnya tidak pernah macet. Selanjutnya ada peran KPM, yaitu monitoring angsuran, mediasi ketika muncul tunggakan, memberikan pemahaman bergulirnya dana. Selanjutnya adalah pelatihan keterampilan. Prioritas awal dari pelatihan keterampilan ini adalah tata boga, montir motor, montir HP, rias pengantin, yang mana ini sudah cukup mencakup beberapa aspek dari kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya adalah rencana tindak lanjut, yaitu pelatihan pembukuan, kewirausahaan, akses pemodalan. Yang ketiga, optimalisasi potensi lokal. Ternak sapi dalam program ini mencapai 819 ekor sapi. Pabrik kompos, peluang olahan kulit dan rambak. Hasil pertanian berupa jagung, ubi, kacang tanah, memiliki peluang produksi keripik dan produk nilai bertambah. Selanjutnya, tahapan akhir adalah monitoring dan evaluasi. Mekanisme dari program nasional pemberdayaan masyarakat ini adalah weekly progress report di tingkat desa dan kecamatan. Jadi di setiap minggunya ada pelaporan tentang bagaimana progres di tingkat desa dan kecamatan, bagaimana program tersebut berjalan dan apakah ada kendala atau semacamnya. Selanjutnya adalah kendala, yaitu monitoring ini lebih dikelola aparatur pemerintahan. Warga terlibat pasca program, jadi setelah program ini warga tetap terlibat, yaitu berupa pemeliharaan saluran irigasi, fasilitas umum yang masih minim. Yang ketiga adalah rekomendasi. Jadi diharapkan adalah dorongan kader untuk memimpin monef partisipatif, melibatkan kelompok perempuan dan pemuda dalam evaluasi rutin yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasinya ini lebih partisipatif gitu, melibatkan kelompok perempuan lebih banyak dan pemuda ini agar lebih aktif dalam monitoring dan evaluasi, agar kedepannya kesalahan-kesalahan yang telah terjadi itu dapat diminimalisir. Baik, dari penjabaran di atas kita dapat menyimpulkan bahwa inti dari peran kader dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Gumawang Kabupaten Wonogiri ini adalah memfasilitasi dialog antara warga dan pemerintah dan mengawal jalannya program dan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat. Kader ini seperti jembatan dalam program tersebut karena dia adalah perantara antara masyarakat dan pemerintah. Yang penting adalah mengawal jalannya program agar masyarakat merasa dibimbing hingga nantinya menumbuhkan rasa kepemilikan dari masyarakat tersebut. Yang kedua ada penguatan kapasitas, yaitu adalah pelatihan berkelanjutan berupa soft skill dan technical skill. Soft skill bisa jadi dalam kemampuan berkomunikasi, berdagang. Technical skill mungkin berupa kemampuan dalam prakteknya. Yang kedua adalah sistem remunerasi yang layak sesuai UMR. Yang ketiga adalah koordinasi antar program, yaitu sinkronisasi musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa untuk efisiensi anggaran ke depannya. Selanjutnya peran koordinator kader untuk menghindari tumpang tindih program atau perselisihan antara masyarakat, yang mana hal ini harus diminimalisir sebaik mungkin. Mungkin demikian materi mengenai peran kader dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gemawang. Semoga bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan program pemberdayaan di wilayah lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.